Pasar burung Barito yang legend itu nih, sekarang udah nggak ada. Gue sih ngerasa ada perasaan yang nostalgia gitu lah ya. Gue punya memori juga sih di situ. Ya, lokasi pasar itu dipindah ke Sentra Faun Lenteng Agung Jagakarsa. Ada yang optimis, ada juga yang pesimis. Kenapa sih Pemprov Jakarta itu ngerelokasiin pasar burung Barito? Gimana nasib para pedagang ke depannya? Apa yang disiapkan Pemprov buat para pedagang itu? Let's vibe this story. Pasar burung Barito yang udah berumur puluhan tahun, yang udah ada sejak 1970-an, dia ternyata menduduki lahan milik Pemprov DKI. Oleh karena itu, Pemprov pengen mengadakan penataan kota nih, supaya bisa membuat nyaman warga Jakarta. Dan rencananya, Pemprov bakal membuat 3 taman terintegrasi. Jadi nantinya Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Lautser akan terintegrasi nih. Tempat itu bakal jadi ruang publik yang baru lah. Taman itu nantinya bakal memperindah kota, juga jadi ruang ekspresi bagi anak muda maupun masyarakat sekitar. Dan pastinya ada yang menyayangkan juga sih relokasi ini dan melihat dengan kacamata pesimis. Terutama para juragan kios di pasar burung Barito. Kenapa gue senggol-senggol nih? Dan bayangin aja bos, ternyata ada satu orang yang bisa punya 15 kios. Itu pendapatannya kan sangat lumayan, bisa puluhan juta loh per bulan. Nah, kalau di lokasi yang baru nih, nanti bakal ada satu orang cuma boleh punya 1 kios. Nggak ada lagi tuh monopoli. Nggak ada lagi tuh mafia kios. Tapi walaupun ada yang pesimis, yang mendukung dengan optimis juga banyak kok. Dan kalau gua termasuk orang yang cukup optimis dengan perubahan ini. Gue yakin dampaknya bakal positif ke depan. Ya emang sih, ini bakal butuh waktu. Tapi selama relokasi dilakukan secara humanis dan Pemprov DKI benar-benar serius ngebantu para pedagang, nantinya bakal tercipta kok sebuah ekosistem baru di Lenteng Agung. Lagian ya, setahu gua ada banyak pecinta binatang yang tinggal di daerah Lenteng Agung, Jagakarsa, Pasar Minggu, Tanjung Barat, dan sekitarnya lah. Mereka bisa menjadi pasar baru buat para pedagang itu. Sentra Fauna Lenteng Agung nantinya juga diharapkan bisa jadi tempat nongkrong para komunitas pecinta binatang. Di sana akan dibangun tempat yang bernuansa urban forest lah, yang asik, keren, dan bikin orang bakal betah nongkrong di sana. Gue taunya dari beberapa teman-teman gue yang tinggal di sana. Tiap gue main ke rumah mereka, ada aja kok yang melihara burung, entah itu punya rumahnya atau tetangganya. Ya ada juga sih yang melihara hewan lain kayak kelinci, kucing, hamster. Jadi berdasarkan apa yang gue ketahui nih, banyak juga kok kebutuhan pasar yang bisa diakomodir para pedagang di sana. Ini tentu merupakan peluang yang bagus kan, dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Pemprov juga menyiapkan beberapa langkah sebelum dan sesudah bertindak. Yang pertama nih, menyiapkan lokasi pengganti. Ya, kalau kita bicara masalah hak dan kewajiban yang saklek ya, sebenarnya Pemprov tuh nggak punya kewajiban buat nyiapin lokasi pengganti. Kenapa? Karena secara hukum, lahan yang ditempatin pedagang adalah milik pemerintah. Tapi Mas Pram ini cukup merakyat dan humanis lah. Ini emang bukan cuma soal hukum sih, tapi soal kemanusiaan. Makanya dia minta Pemprov buat mempersiapkan lokasi pengganti sebelum relokasi. Nggak cuma itu loh, di tempat yang baru, Mas Pram itu membebaskan biaya sewa kios dan air buat 6 bulan pertama. Buat masa-masa penyesuaian lah. Selain itu, lokasi yang baru juga dekat dengan stasiun kereta api dan halte Transjakarta. Ini tentu mempermudah akses ke lokasi kan. Dan yang kedua nih, proses relokasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sebelum proses relokasi, Pemprov udah ngelakuin proses dialog dengan para pedagang yang ada di Pasar Barito. Dinamika yang terjadi antara para pedagang emang nggak bisa dihindarin sih. Dan harus gue akuin. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Tapi wajar lah. Supaya para pedagang itu bersiap-siap. Mulailah dikeluarkan surat peringatan. 1, 2, 3. Dan artinya para pedagang sudah terinformasi dengan baik mengenai akan adanya proses relokasi. Bahkan banyak kok para pedagang yang udah mulai merapikan barang-barangnya. Ya walaupun ada juga sih yang bandel. Ya biasalah. Dan sampailah pada hari H-nya nih. Pasar burung Barito resmi tiada pada akhir bulan Oktober 2025 ini. Apakah ada yang sedih? Ya pastinya. Apalagi yang banyak kenangan di situ. Kayak temen gue yang tadi tuh, yang baru kenalan, terus sama pasangannya, terus akhirnya married, ya pastinya sedih lah. Karena ditinggal kenangan. Tapi rasa sedih itu harus menjadi asa harapan bagi wajah Jakarta yang lebih keren kan. Dan pastinya juga
kesejahteraan para pedagang yang lebih baik dan tertata di tempat yang baru. Walaupun relokasi sudah dilakukan, gue berharap Pemprov juga nggak tutup kuping loh sama suara-suara pesimisme ini. Karena ada pedagang yang masih ragu dengan tempat yang baru. Terutama soal apakah lokasi yang baru bakal rame. Apakah dagangan mereka bakal laku. Dan sebagainya lah. Ini adalah tantangan yang harus dijawab Pemprov dengan tindakan yang nyata. Dalam hal ini, gue izin sumbang suara ya ke Pemprov ya. Selain memperhatikan soal sewa kios dan air, tolong dong perhatikan juga soal pemasaran dan pengirimannya. Menurut gue ya, Pemprov itu harus ikut berkontribusi lah tentang pemasaran dan pengiriman ini. Gue kepengen Pemprov itu bisa aktif bikin event atau ngedatengin influencer lah ke pasar ini. Dan untuk pengiriman barang, gue usul juga nih, Pemprov keluarin sedikit subsidi lah ya, supaya harga pengiriman bisa lebih murah. Dengan begitu kan, pasar ini kan bisa dijangkau para pedagang juga dan bakal lebih luas nantinya ke depan. Dan tujuan relokasi ini ujungnya adalah membuat tata kota yang lebih nyaman dan modern. Dan kesejahteraan pedagang bisa lebih meningkat lagi. Ya, dua tujuan utama ini jangan sampai dilupakan dan harus terus diupayakan ya. Pemprov nggak boleh berhenti sebelum semuanya terwujud. Kita sebagai warga Jakarta bakal dukung penuh Pemprov kok buat mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Sebagai penutup, gue mau ngajak lu semua warga Jakarta dan sekitarnya nih. Yuk, kita nyalakan Jakarta buat mewujudkan Jakarta menyala. Dari Urban Fight, gue Iwan Chan, bye!